Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan seterusnya ya, supaya terus bisa mengikuti pembelajaran tiap hari. Dan tentunya kita doakan kalau ada teman kamu yang tidak sekolah karena sakit, kita harapkan mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan sehingga bisa bertemu kembali dengan kita semua di sekolah. Ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel, dasar-dasar Microsoft Excel, dan kemudian nanti datanya itu akan kita pakai di Microsoft Word yang biasa disebut dengan mail merge ya. Nanti di Microsoft Word itu ada fungsi atau ada menu mailing ya. Nah, untuk mengaitkan data di Microsoft Excel ke data Microsoft Word. Nah, jadi kita akan belajar mail merge ya. Nah, syarat untuk belajar mail merge itu ya harus ada data dulu ya, dibuat oleh kita pada Microsoft Excel atau program pengolah angka. Adapun fungsi mail merge itu diantaranya yang pertama membuat dokumen yang isinya sama. Jadi kalau kita membuat surat pasti isinya sama ya. Di dalam surat itu akan mengadakan kegiatan apa pasti sama. Kemudian yang kedua, mengirim ke banyak penerima secara cepat. Artinya, isi dari surat itu sama, namun tujuan dan alamat ya untuk dikirim surat itu tentunya berbeda-beda. Ya. Tapi kita tidak harus membuat lagi isi suratnya, ya, karena template-nya atau isi suratnya sudah kita buatkan sebelumnya. Yang ketiga, dapat membuat selain surat. Contoh misalkan kita nanti akan membuat sertifikat. Sertifikat itu akan diberikan ke beberapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler misalkan ya. Nah, berarti kan itu kegiatannya sama, tempatnya sama, tapi yang berbeda itu nama atau siswa yang mengikuti kegiatan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, memudahkan membuat dan mengirim surat dengan efektif. Ini artinya kita ini akan dimudahkan dengan program ini, dengan program Microsoft Word terutama pada mail merge ini ya. Ya seperti yang nomor satu tadi, lebih cepat ya, membuat suratnya lebih cepat, tidak harus mengulang isi suratnya itu. Baik, untuk lebih efektifnya ya, lebih memahami daripada fungsi mail merge ini, barangkali nanti kalian setelah mempraktikkan bisa menambahkan fungsi mail merge ini ya. Baik, sebelumnya Bapak mau nanya dulu sama kalian. Are you ready? Oke, siap ya. Ya, harus kuat, harus siap ya. Setiap belajar itu harus semangat ya. Tidak boleh kendor, harus digaspol ya. Jadi kalau kita semangat belajar, insya Allah nanti hasilnya pun akan maksimal. Baik. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel. Nah, ini tampilan pertama Microsoft Excel sama seperti Microsoft Word, ada blank dokumen ya. Kita klik blank dokumen. Nah, ini tampilan pertama untuk Microsoft Excel itu ada yang namanya worksheet. Nah, ini worksheet ya. Area kerja itu kalau di Excel itu namanya worksheet. Nah, worksheet itu terdiri dari beberapa sheet. Nah, ini sheetnya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Jadi kalau di buku itu ada lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3 ya. Nah,
sheet ini, sheet 1 dan seterusnya, namanya kita bisa dirubah oleh kita. Caranya cukup mudah ya, dengan cara mendouble klik. Nah, double klik, ganti aja nama sheetnya. Misalkan kita ketik mail merge ya. Kalau sudah enter, nah selesai. Nah, setelah itu kita buatkan datanya di Microsoft Excel ini. Nah, di sini Bapak sudah membuat sudah mengisi atau sudah membuat datanya seperti ini ya. Nah, ini ada nomor pendaftaran, ada nama siswa, ada sekolah, ada NIS. Ini kolom nomor siswa, kolom nama siswa, nomor pendaftaran, nama siswa, sekolah, dan NIS. Nah, ingat ya, untuk di mail merge ini, data yang ada di Excel tidak harus dibuatkan judul ya. Misalkan di sini diberikan judul data siswa, nah, jangan ya, nggak perlu. Karena nanti yang dibaca oleh Word itu langsung ke sel di mana isi dari sel itu ada apa aja. Ada nomor pendaftaran, nama siswa, sekolah, dan jadi jangan memberi judul ya. Jadi harus dikosongkan saja. Nah, seperti aja. Nah, untuk nomor pendaftaran silahkan diisi. Ya. Bapak sudah membuat tabel seperti ini. Nah, kalau sudah di save ya, seperti biasa di save, browse. Nah, jangan lupa dibuatkan dulu foldernya. Di sini Bapak mau menyimpan filenya di dalam folder dokumen, kemudian dibuatkan folder lagi data mail merge ya. Nah, di sini dibuatkan data siswa PPDB non akademik gitu ya. Ya, terus kemudian save as nya kita pilih 97/2003 workbook ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita klik save ya. Ya, kemudian setelah itu kita close ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuka Microsoft Word untuk merge file Excel-nya atau data di Excel yang kita buat tadi dalam keadaan aktif ya, biar tidak error. Baik, langkah selanjutnya ya, kita buka Microsoft Word seperti biasa. Ini tampilan seperti ini ya, blank dokumen. Nah, ini ya, ini text area. Kalau tadi kan di Microsoft Excel itu namanya worksheet ya. Kalau di sini di Microsoft Word namanya text area ya. Nah, kebetulan Bapak sudah membuat file ya. Membuat file. Di sini ada undangan seleksi peserta seleksi SMAN 3 Subang. Nah, seperti ini ya. Di sini misalkan Bapak membuat contoh undangan untuk calon siswa baru seleksi PPDB jalur prestasi akademi. Nah, surat ini ditujukan ke beberapa siswa berdasarkan nomor pendaftaran, nama siswa, asal sekolah, dan NIS ya. Bagaimana cara mengaitkan tabel yang ada di Excel itu tadi? Caranya kita klik mailing ya. Ada home, insert, browse, design, layout, references, mailing. Kita klik mailing. Nah, kemudian kita pilih select recipient. Ini ya. Kemudian kita pilih use an existing list. Nah, cari folder tadi yang isinya file yang dibuatkan tadi kita di Microsoft Excel. Nah, tadi kan Bapak membuatnya itu data mail merge ya. Nah, tadi ada data siswa PPDB non akademik. Nah, tadi kan di sheet 1 dirubah ya menjadi mail merge. Nah, kemudian centang ininya jangan dihilangkan ya. First row of data content kolom headernya jangan dihilangkan. Artinya ini membaca pada baris pertama di mail merge tadi kan ada nomor pendaftaran, ada nama siswa ya, sekolah, dan NIS. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk memasukkan field yang di tabel tadi kita buat, kita pilih ini insert merge field. Tuh kan ya, ada nomor pendaftaran, kemudian kita isi lagi nama siswa, kita isi lagi asal sekolah,
kita isi lagi NIS tuh ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau ingin mengetahui isi dari file yang kita masukkan dengan cara mengklik ini ya, submenu preview result, klik, muncul ya, ada tono, kemudian di situ ada next record. Ini namanya tombol navigasi ya, jadi untuk melihat record berikutnya. Next record maka berubah, next record lagi berubah sampai record terakhir. Kita tadi membuatnya 8 record ya, atau 8 siswa. Nah, kemudian kalau misalkan pada record ke-6 misalkan ya, ada nama siswa yang salah ketik misalkan. Harus tadinya Ajra ya, harusnya misalkan menjadi bukan Wawan kan udah ada ya. Misalkan menjadi Cucu misalkan ya. Nah, kita tidak harus membuka Microsoft Excel, tidak harus ya. Langsung aja di sini klik edit recipient list. Nah, kemudian data source-nya yang ini yang data siswa PPDB Akademik, kita klik kemudian klik edit. Nah, ya. Tadi kan kita mau merubah nama siapa tadi? Ajra. Ini mau dirubah menjadi Cucu misalkan ya, Cucu. Kalau sudah selesai, oke, pilih yes. Selesai juga, oke, ya. Jadi tadinya Ajra sekarang menjadi Cucu. Setelah itu, kalau kita membuat suratnya sudah selesai dan akan langsung dikirimkan ke orang-orang yang kita tuju, ya, kita klik finish and merge, ya, print dokumen. Nah ini, kalau all berarti kita akan mencetak semua record, ya. Jadi semua surat ini akan dicetak sebanyak yang kita buat tadi di data Excel. Kalau ada 8 untuk 8 orang, ya kita akan mencetak 8 orang gitu ya, semuanya. Oke. Nah, kemudian pilih jadi printernya. Kalau ada yang berwarna centang biru, berarti itulah printer yang aktif gitu ya. Nah, kemudian kalau kita memilih current record, berarti kita akan mencetak record yang sedang aktif. Sekarang Cucu ya. Berarti kalau diklik OK, maka yang akan tercetak hanya record atas nama Cucu atau record ke-6. Kemudian kalau kita mengklik from, itu artinya kita akan mencetak dari record berapa sampai record ke berapa. Misalkan kita akan mencetak record kedua sampai record kelima. Oke, maka nanti akan tercetak record kedua sampai record kelima. Itu aja yang dapat Bapak berikan contoh pada praktik video ini ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Bagaimana untuk materi ini? Paham ya? Nah, baik. Alhamdulillah. Adapun kalau di antara kalian yang belum paham, nanti bisa bertanya pada saat kalian melaksanakan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.